Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darani amin. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Wa amma ikhtiyaru syariki fayambaghi ayyahtaro al-mujidda. Wa amma ikhtiyaru syariki anapun utawi milih konco iku fayambaghi mongko sayugya apa ayyahtaro yen to milih sapa talib al-mujidda ing wong kang nemen-nemeni wal wari'a lan wong kang ngreksa saking perkara kang den haramake wa sahibat tabai lan ing wong kang duweni watek al mustaqimi kang jejeg wal mutafahhima lan wong kang amrih faham wa yafirra lan yento lumayu sapa talib minal kaslani saking wong kang males wal mu'attili lan wong kang nganggur wal miksari lan wong kang akeh guneme wal mufsidi lan wong kang akeh gawe rusake wal fatani lan wong kang akeh gawe fitnahe. Jadi apabila seseorang yang mencari ilmu khususnya itu akan mencari teman, maka sebaiknya memilih teman yang bersungguh-sungguh, yang mujiddah. Wal wari'ah, memilih teman yang menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wa sahibat tabai al-mustaqimi, dan memiliki watak yang baik, yang istiqomah. Wal mutafahima, dan orang yang betul-betul mencari pemahaman yang baik di dalam belajarnya. Wa yafirru minal kaslan, yang orang yang mencari ilmu itu dianjurkan untuk menjauhi orang-orang yang malas. Wal mu'attili, orang yang menganggur. Wal miksari, orang yang banyak bicara. Wal mufsidi, orang yang membuat kerusakan. Wal fatan, orang yang sering melakukan fitnah. Ini supaya apa? Memfilter atau memilih teman yang baik, supaya orang yang masih proses dalam mencari ilmu itu tetap dalam masih di dalam jalur yang tepat. Hal-hal yang berada di sekelilingnya itu mendukung orang tersebut di dalam mencari ilmu, bukan malah sebaliknya. Ketika salah memilih teman, justru akan memalingkan orang tersebut dari tujuan awalnya. Kemudian kila den ucapaken apa anil mar'i latas'al wa absir qarinahu. Anil mar'i saking awa-awaan latas'al ojo takon sapa sira wa absir lan ningalono sapa sira qarinahu ing koncone almar'u. Final qarina krana temen setuhune kanca bil muqarini kelawan wong kang den kancane iku yak tadi anut sapa qarin. Fa ingkana mongko lamun ana sapa qarin iku zasyarin wong kang anduweni Allah, fajanibhu mongko ngedohono sapa sira ing qarin suratan kelawan gancangan.
Wa ingkana lan lamun ono sapa korin iku dza khairin kang anduweni bagus fakorin hu mongko ngancanono sapa sira hu ing korin tahdadi mongko bakal olih pitulung olih pituduh sapa sira. Jadi anil mar ilatas alwa absir qorinahu fainal qorina bil muqarini yaktadi. Kalau kita ingin mengetahui seseorang itu jangan kita tanya langsung kepada orangnya, akan tetapi lihat bagaimana temannya. Kalau temannya baik, maka insya Allah orang tersebut juga baik. Fainal qorina bil muqarini yaktadi. Karena apa? Seseorang teman itu akan mengikuti orang yang dia temani. Baik dalam segi perkataan, sifat, watak, maupun perbuatan itu akan dengan sendirinya akan mengikuti. Kalau kita punya teman yang senang dengan tawuran, ya otomatis akan ikut. Ini anjuran untuk orang yang masih dalam proses belajar. Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarin hutahtadi. Apabila orang yang akan kita temani itu sifatnya buruk, maka segera jauhilah. Sedangkan apabila orang yang kita temani itu baik, maka kita temanilah orang tersebut. Maka kita akan mendapatkan petunjuk. Jadi ini sekali lagi dikhususkan untuk orang yang masih dalam ranah belajar. Masih dalam ranah belajar. Berbeda lagi kalau sudah ranahnya dakwah ya. Kalau dakwah itu harus masuk ke seluruh kalangan semampunya. Karena sifatnya mengajak ke dalam kebaikan. Tapi kalau masih dalam ranah belajar, semisal masih di pondok pesantren, itu pinter-pinter memilih teman. Dan nanti kalau kita memilih teman yang baik-baik saja, orang yang tidak baik tidak ada temannya. Lah justru itu. Kalau orang kita memilih teman orang-orang yang baik saja, nanti kalau dianalogikan, semisal orang yang jelek itu nggak ada temannya, nggak ada yang mengajak ke dalam kebaikan, ya biarkan saja dulu karena kita belum ranahnya untuk mengajak mereka. Ya kalau kita punya kemampuan untuk membawa mereka menuju hal yang lebih baik, nggak masalah, malah bagus. Tapi kalau kita malah terbawa, ini yang akan berbahaya. Ini yang akan membahayakan. Lebih baik kita menghindari orang tersebut dulu. Baik menghindari orangnya ataupun menghindari perilakunya. Kalau bisa menghindari perilakunya tanpa menghindari orangnya, silahkan. Kalau tidak bisa, kita hindari orangnya, otomatis kita juga akan menghindari perilaku dari orang tersebut. Wa ungsitu lan den tembangaken sapa ingsun la tashab ojo ngancani sapa sira al kaslana ing wong kang males fi halat ing dalem tingkae kaslan kam solihin pirang-pirang kam solihin pirang-pirang utawi wong kang soleh bifasa di akhara kelawan sebab rusak wong liya iku yafsudu rusak sapa soleh adwal balid utawi mrenteke wong kang bebel ilal jalidi maring wong kang limpat syariatun iku kang enggal-enggalan kal jamri kaya padane mawa yudau kang den selehaken fir romadi ing dalem tumpukane wedi iku fayahmudu mongko mati apa al jamru
Jangan temani orang yang malas. Jangan temani orang yang malas. Karena malas termasuk sifat yang tidak baik. Berapa banyak orang yang baik rusak sebab ketidakbaikan atau kerusakan orang lain. Si A sudah baik, tapi karena berteman dengan B yang tidak baik, akhirnya ikut-ikutan. Terbawa. Sifat malasnya terbawa. Sering ngomong yang tidak baik juga akhirnya ikut terbawa. Kemudian adwal balidi ilal jalidi syariah. Nah ini menyebarnya, menularnya sifat bodoh kepada orang yang cerdas itu sangat cepat. Seperti bara api yang ketika diletakkan di tumpukan pasir, maka akan seketika itu akan padam. Jadi berhati-hati kita memilih pergaulan, memilih teman. Ya kalau orang yang jelek-jelek atau yang buruk sifatnya nggak ada temannya nggak apa-apa supaya mereka introspeksi diri. Kenapa saya nggak ada temannya? Akhirnya merubah sikap atau sifat-sifat buruknya supaya mempunyai teman. Tidak apa-apa. Waqala dawu sapa Nabi alaihi salatu wassalam kullu mauludin utawi saben-saben bocah wong kang den lairake iku yuladu den lairaken sapa maulud ala fitratil Islam ing atase kedadiane Islam. Illa anna abawaihi angin temen setuhune wong tuwa lorone maulud iku yuhawidanihi dadiaken Yahudi sapa abawaihi ing maulud wa Yunas lan dadiaken Nasrani sapa abawahu ing maulud wa yumajjisanihi lan dadiaken majusi sapa abawahu ing maulud al haditsa. Nah, sebenarnya setiap orang yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah Islam. Hanya saja faktor lain yaitu apa? Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani, menjadikan Majusi. Lah kenapa kok hadis ini disebutkan dalam kitab taklim ini? Ini menunjukkan bahwa apa? Karena kebersamaan dengan seseorang itu akan mempengaruhi, akan memberikan dampak. Nah, maka orang-orang yang akan berpengaruh kepada kita, orang-orang yang orang yang paling berpengaruh kepada kita itu adalah orang yang paling sering berjumpa, paling sering bersama dengan kita. Siapa saja ini orang ini yang akan menjadikan penentu kesuksesan kita. Yang pertama adalah orang tua. Jelas keluarga itu setiap hari bersama dengan kita. Yang kedua teman, lingkungan. Nah ini semakin banyak kita bersama dengan seseorang tersebut akan semakin banyak memberikan dampak kepada kita. Ini maksudnya menampilkan hadis ini di dalam tema memilih teman, ini adalah alasannya itu. Karena sama-sama orang yang bersama dengan orang yang mencari ilmu itu. Atau orang yang paling banyak berjumpa bersama dengan kita. Kemudian yuqalu den ucapaken fil hikmating dalam kalam hikmah bil farisiyah ing dalam lugat Persi. Saya nggak akan makna ini. Ya robat bat tarbuda izma robat bihaqi dzati baqillahi somadi ya robat arot tar asiwai jahimiya roniku atau naroniku ya roniku kirona ya bainaim. Ini maksudnya gini saja ya, saya jelaskan maksudnya saja. Ya robat bat
tarbu isma robat terus bihaqi dzati baqillahi somad. Maksudnya demi Allah, demi zatnya Allah, demi maha sucinya Allah, seorang teman yang jelek, teman yang memiliki sifat yang buruk, itu lebih berbahaya, itu lebih buruk daripada berbahayanya ular yang jelek. Maksudnya sifat berbahayanya teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada sifat berbahayanya ular. Ini bisa dibayangkan ya. Bisa dibayangkan. Kemudian selanjutnya ya robat istar mana ya robat arotar asiwai jahimi. Memang agak beda ya nusahnya. Asiwai jahimin ya roniku kirona ya bainaim. Maksudnya gini. Orang yang jelek akan membawa kita, akan bisa membawamu menuju ke neraka jahim. Makanya ya roniku kirona ya bainaim. Maka ambillah teman, pilihlah teman yang soleh, yang baik. Maka kamu dengan sebab memiliki teman yang baik ini bisa membawamu ke dalam surga naim. Surga naim ini, teman ini dampaknya bisa sampai ke akhirat ternyata ya. Bukan hanya di dunia saja, tapi bisa berdampak sampai ke akhirat. Teman yang buruk bisa menggiring atau membawa kita ke neraka jahim. Teman yang baik bisa membawa kita ke surga. Ingkunta wakilalan dan ucapaken apa ingkunta tabghi, ingkunta lamun ana sapa sira iku tabghi nyupri sapa sira al ilma ing ilmu min ahli saking ahline ilmu au syahidan utawa ingkang nyekseni biru kang awe khobar sapa syahid an ghaibin saing perkara kang ghaib kang samar. Faktabir mongko ngalapo tulodo sapa sira al ardo ing bumi bi asma'iha kelawan pira-pira arane ardun. Wa tabir lan ngalapo tulodo sapa sira lis as-sahiba ing kanca bisahibi kelawan kanca kang weneh. Ini maksudnya gini. Apabila kamu ingin mencari ilmu dari ahlinya atau ingin mencari tahu tentang hal yang tidak kamu ketahui dari orang yang kamu tuju, maka faktabir al-ardo bi asma'iha. Maka ambillah pelajaran dari nama-nama bumi. Maksudnya gini, bumi itu kalau yang tidak ada tumbuhannya itu namanya padang tandus misal ya. Yang ada sayur-sayurannya berarti namanya perkebunan. Yang banyak pohon-pohon yang besar-besar namanya hutan misal. Ini pohon itu punya nama-namanya sendiri tergantung jenis tumbuhan atau pohon yang ada di atasnya. Maka kalau kita mau mencari ilmu, kita lihat orangnya, dia memiliki ilmu atau tidak. Kalau tanah itu, kalau bumi itu dia memiliki tumbuhan atau tidak. Kalau tidak punya ilmu, jangan kita ambil ilmu dari orang tersebut. Atau memiliki ilmu. Kita lihat ilmu yang apa. Semisal fulan ahli dalam bidang ilmu nahwu. Kita butuh belajar ilmu fikih. Ya jangan ke sana. Semisal kalau bumi kita mau memetik sayur mayur. Nah, kita jangan ke padang tandus atau kita jangan ke hutan tapi ke kebun. Kita mau bermain sepak bola semisal, ya jangan ke tanah yang di atasnya banyak tumbuhannya yang kosong. Nah, ini maksudnya pintar-pintar untuk
menyeleksi orang yang akan kita jadikan sebagai pengajar atau guru. Kemudian wa'tabir as-sahiba bis-sahibi. Dan ambillah pelajaran seorang teman dari orang yang menemaninya. Kalau kita mau tahu sifatnya orang tersebut, kita tanya, kita lihat temannya. Bagaimana keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.